Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pakai mukadimah lagi biar kita nggak terlalu lama. Jadi katakanlah ini jenazahnya anak kecil, ya. Pakaiannya kita sudah buka semua. Jadi sekarang kita tutup biar tidak kelihatan auratnya. Apalagi kalau misalkan orang dewasa. Satu ilmu yang patut dicatat dalam hukum fikih, laki-laki itu lebih baik dimandikan oleh laki-laki. Boleh suami memandikan istri atau istri memandikan suami, tapi tidak untuk anak laki-laki memandikan ibunya atau anak perempuan memandikan ayahnya. Nah, kecuali tidak ada orang lain. Nah, itu baru boleh kan. Nah, bisa dipahami ya? Oke ya. Nah, kita ini sudah tertutup. Rasulullah itu dimandikan oleh 4 orang sahabat. Ya. Dimandikan oleh 4 orang. Siapa aja? Ali bin Abi Thalib. Enggak, Abu Bakar enggak. Enggak. Usamah bin Zaid. Ya. Kemudian pamannya Abbas bin Abdul Muthalib sama anaknya Abbas, Fudail bin Abbas bin Abdul Muthalib. Itu 4 orang. Nah, jadi kalau kita mandikan jenazah itu bagusnya untuk mengikuti pola itu ya. Kita juga gunakan 4 orang. Memandikan sendiri juga bisa. Nggak mesti harus 4, itu bukan hukumnya wajib. Nah, jadi karena para sahabat mandikan Rasulullah segitu, kita juga coba 4 orang juga. Cuma, kalau semuanya jadi leader kan kacau nih mandikan jenazah. Nah, leader itu nanti yang mimpin tuh yang di sini nih yang ngarahin semuanya nih. 1 orang di kaki, boleh maju 1 orang yang mau. Oh, ada dari atas kameranya. Itu dari TV One atau di mana tuh? Nah, 1 di kepala, yang 1 lagi di depan saya. Kita bagi tugas ya. Kita bagi tugas di situ aja. Ayo. Yang di kaki, urusannya nanti ngangkat kaki, bersihin kaki. Yang di kepala, urusannya nanti bersihin kepala. Termasuk kalau misalkan kita mau sampo juga boleh tuh. Rambutnya itu urusan yang di kepala. Yang di sini urusan air. Nanti tukerin air dari air mutlak ke air daun bidara. Kalau nggak bisa pakai air sabun. Sampai dengan air terakhir nanti air kapur barus. Nah, itu urusan yang sebelah sini. Yang sini yang ngerjain, ngebersihin semuanya. Mandiin tuh yang paling penting tuh cuma 2 saja. Bersihin najis, kenain air ke seluruh badan. Udah selesai, kayak kita mandi wajib. Niat juga itu diperselisihkan. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah niat pada jenazah. Nggak niat juga nggak apa-apa. Itu mazhab Syafi'i ya. Nah, itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan nggak perlu niat. Ada juga mazhab seperti itu. Nah, berbedanya dengan mandi wajib kita ya seperti itu. Nah, kita mau ngambil sunnah. Ngambil sunnah itu misalkan kita wudhu sebelum mandikan. Ya, kita wudhu jenazahnya. Kemudian disunnahkan untuk hal-hal yang baik dimulai dari kanan. Nah, nanti kita siram dulu kanan. Baru siramnya ke kiri, ngambil sunnahnya. Nah, jadi seperti itu aja. Yang paling penting, mana yang harus dilakukan? Karena begini, mandikan jenazah itu tidak ada tertib yang lain. Tertib sunnah wajibnya itu nggak ada, ya kan? Maka karena nggak ada rukun tertibnya, terkadang orang ngajarin itu beda-beda. Misalkan ustadz ini ngajarin bersihin najis dulu baru mandiin. Ada juga yang mandi sama bersihin najis barengan. Nah, yang penting sudah bersih najisnya, kemudian airnya terkena ke badan, udah selesai itu mandiin jenazah. Segampang itu mandiin jenazah. Ini sekarang saya ambil air, saya siram nih, udah bersih semua nih. Najis-najisnya udah bersih, masuk yang di perut. Saya siram nih semua, kena semuanya. Udah selesai itu mandi jenazah. Itu yang wajibnya, yang pokok. Nah, nggak susah. Sama kayak kita mandi. Ini kayak misalkan kita mau mandi wajib nih di kolam renang. Ngapain? Niat, cebur aja. Mau jatuh mana duluan? Ya tergantung. Kalau salto kayak Ustadz Audi tadi bisa kepala duluan. Nah gitu kan. Kalau kaki ya kaki duluan. Itu yang wajib. Kalau mau sunnah ya wudhu dulu kan gitu kan. Nah, jadi sekarang kita ambil yang simpel saja. Ngambil yang simpel tuh biar mudah dikerjakan. Dan ini sudah dipraktekkan di masjidnya Pak Arif. Tim penguasaan jenazahnya sudah ngamalin dan alhamdulillah sudah jalan. Jadi ini diajarin secara simpel. Nah, jenazah ini kan masih belum terkena air. Jadi karena belum terkena air, kita siram dulu dengan gayung. Ya. Waktu kita siram, usahakan tutup mulut dengan hidung. Nah, biar tidak masuk air ke dalam mulut dan hidung. Usahakan ditutup, baru disiram. Ayo, disiramlah sekali.
Silang langsung. Pakai gayung lah, janganlah dia silang kayak disemprot kayak dorsmir jadinya. Nah. Itu ada air tuh. Jangan malu-malu. Nah, ini tutup gini. Nah, langsung siram saja. Ini belum kita mandikan ya. Ini supaya badannya basah dulu. Karena kalau misalkan kadang-kadang tuh ada mayat yang sudah lama kan. Kalau dicepetin begini sedangkan air badannya belum basah dengan air, takutnya kulitnya terkelupas. Karena dia yang udah meninggal lama tuh kan. Seperti kasus ada salah satu orang jamaah kita itu yang di mesinnya Pak Arif tuh ketemu jenazah sudah 3 hari dalam rumah dan itu baru ketahuan setelah bau. Nah itu ketika dimandikan itu nggak bisa lagi dipegang, cuma disiram-siram aja karena sedikit aja langsung terkelupas tuh kulitnya. Nah posisi begitu udah nggak disentuh tuh, ambil yang wajib-wajib saja sudah karena udah nggak bisa disentuh. Nah ini kita siram dulu biar tadi belum kena air, belum basah dulu, ayo disiram, ratain aja dulu semua. Ini jangan lupa ya. Nah, kalau nggak cukup 1 tangan, gunakan 2 tangan. Tapi jangan ditekan begini ya, untuk nutup supaya di airnya tidak masuk ke dalam hidung dan mulut. Karena bisa saja mulutnya kebuka kan. Bismillah. Udah buka aja semuanya. Hah? Tidak, ini kan baru pertama. Nah, lanjut. Siram aja dulu. Nah, semuanya tuh basah. Kena semua. Sudah. Nah, ini kita bersihin dulu yang penting-penting. Di antara sunnah-sunnah yang membersihkannya, kita buka dulu kepala. Sampai di sini nih. Bersihin gigi. Cukup menggunakan seperti kita wudhu. Kan sunnah itu kalau mazhab Syafi'i kan digosok pakai jari itu. Nah, ini juga digosok pakai jari. Kemudian hidung. Kadang-kadang ini ada kotoran di hidung. Bersihkan, gunakan kelingking. Kalau misalkan hidungnya terlalu kecil, sedangkan kelingking kita gede, boleh pakai cotton bud. Tapi hati-hati. Nah, untuk membersihkan saja. Jangan dimasukin dalam ya. Pinggir saja. Telinga juga begitu. Kalau ada kotoran, dibersihkan. Sudah. Sampai di sini sudah ya. Mulut, gigi ya. Hidung, telinga. Tutup kembali. Sudah. Kita main di tangan. Karena kadang-kadang ada jenazah yang kukunya panjang. Lihatin, nah buka tuh. Yang di kaki, lihat kuku kaki. Apa yang dilihatin? Enggak, ini kalau mana tangannya ya? Enggak ada tangannya. Nah, ini kan bisa gini. Nah, bersihkan. Dibersihkan pakai air. Nah, itu kerjaan di situ, nih kerjaan di sini. Kali aja ada kukunya yang hitam. Nah, bersihin. Kalau sulit, karena mungkin tadi kulitnya sudah ini, jangan dipaksakan. Sebisanya, ya. Jangan dipaksakan. Nah, kalau sudah, ini yang sunnah dulu. Sekarang kita pindah ke bersihkan perut. Ini yang paling penting nih. Bersihkan kotoran perut. Nah, kotoran perut itu biar cepat keluar seluruhnya, ada baiknya jenazah diangkat. Didudukkan setengah duduk. Cara ngangkatnya bagaimana? Sebelum mengangkat, yang di kaki itu kan, kalau diangkat, coba kita angkat dulu ya. Nah, ini ngangkat nih. Nah, coba Aris, angkat Aris. Aris ngangkatnya dari sini. Nah, begini. Cara ngangkatnya begini, Aris. Jangan begini ya. Ya, cara ngangkatnya begini. Masukkan tangan. Nah, ngangkat tuh di bahu. Yang diangkat tuh bahunya tuh. Nah, sudah keangkat. Coba Aris, dikit aja. Asal keangkat dikit aja. Kadang-kadang tuh kan orang gendut kan, berat kan. Nah, kemudian angkatnya dikit. Masukkan tangan yang membersihkan ke bawahnya. Lepas Aris. Aris tahan kepala. Sudah. Ini saya udah megang begini. Nah, sekarang saya mau bersihkan. Kalau tekan perut kanan, angkat kaki kiri. Angkat. Ya, kenapa? Untuk memudahkan keluarnya kotoran. Yang ditekan jangan di tengah, pinggir. Cara nekannya begini nih. Gini nekannya nih. Jangan begini ya. Begini nih nekannya. Nah, tekan dalam ya. Saya buka aja dulu, nah, nekannya begini. Nah, itu angkat. Tuh. Nah. Sudah. Katakanlah ini sudah ya. Nah, sekarang sebelah sana kerjain Mako. Mako yang kerjain. Begitu juga. Angkat lagi. Buka aja dulu ya. Buka aja. Tangan sini satu. Tangan masuk. Tahan pakai ini.
Kalau nggak pakai ini, kalau pakai ini kadang-kadang tuh berat jenazahnya nggak kuat. Pakai ini nih. Nah, kan. Angkat kaki kanan. Diselang ya, diseling. Ingat, kita itu sebenarnya faktornya X di tubuh manusia tuh, ya kan sih? Sampai ini juga X. Saya baru tahu pas aku puntur tuh. Jadi kalau di sini diobatin, itu yang di aku puntur di kaki yang sebelah kiri. Jadi kita itu bentuknya X ternyata. Nah, dalam memandikan jenazah untuk melancarkan itu juga polanya begini, diselang. Nah, ayo terus. Nah, bagaimana nandainnya? Kita ini kan nggak kebuka nih. Lihat kotoran jatuh. Nah, pada saat ini dikerjain, air masuk ke bawah. Tuh air itu, masuk. Selang sini, sebawa ke sini. Harus sebelah kiri ya, kanan ya. Tujuannya apa? Nggak boleh berhenti. Biar ngalir. Nah, terus. Ini kan ngalir nih. Kita kan bisa lihat tuh. Kalau sudah putih berarti sudah habis, nggak keluar lagi. Kalau belum habis, boleh diulang lagi ke kanan, boleh diulang kiri. Ini yang paling penting nih. Ini yang paling. Kalau nggak habis, begitu dibawa ke tempat kain kafan, bisa keluar tuh tempat kain kafan. Dan itu ada kejadiannya. Kain kafannya harus diganti. Bayangkan kalau misalkan jenazah hanya nyiapin satu kain kafan, balik lagi di Tanah Abang, macetnya gimana? Itu persoalannya. Ini yang paling penting nih. Tapi rata-rata jarang sih. Normalnya hampir rata-rata ngerjain kayak tadi itu sudah insya Allah bersih. Nah, sekarang ini udah selesai kan? Kita bersihin najisnya kan? Baru kita proses mandiin. Ketika kita mandiin, kita mau wudhu terlebih dahulu. Wudhu ambil yang wajib saja. Apa yang wajib? Niat, wajah, Kepala, tangan sampai dengan siku, kepala sebagian, kalau di mazhab Syafi'i, sama kaki sampai mata kaki. Tertib, 6 kan? Itu yang wajib. Gak usah dikumur-kumurin ya. Jenazahnya masukin air tuh kumur-kumur. Jangan. Wajib saja ngambil. Coba kerjain Riz. Nah, kalau mau muka, kalau mau dicuci muka, buka sampai leher aja. pakai itu aja. Nah, pakai gini aja. Nah. Perempuan paling laki contohnya. Hah? Laki-laki. Nah, sama laki sama. Nah, 1 kali boleh, 3 kali juga afdol. Nah, ganti ganjil. Ganjil kan yang lebih afdol kan dalam ini salasan. Nah, tutup lagi. Tangan tarik aja tangannya sampai yang terlihat siku. Nggak usah. Ini kan masih telanjang nih. Ayo ambil air. Jangan di atas badan ya, keluar lah. Nggak sopan Anda. Nomor-nomor. Terrefleks. Iya. Jangan. Ingat ya, sampai ke sini-sini ya. Jangan semua ke sini ya. Semua tuh harus dalam mazhab Syafi'i, wudu itu isalul ma'ala a'dha'il wudu. Wajib itu kena semuanya tuh. Kalau nggak sah. Nah, jadi bisa kita selak tuh jarinya, diselain. Nah, balik Aris ke sana. Katakanlah udah selesai. Nah, normalnya kita mandiin kayak tadi itu normalnya nih rata-rata hitungan kita tuh 20-25 menit. Nah, 20-25 menit. Ada yang mandiin 1 jam. Syukur nggak bisa ngomong jenazahnya. Kalau ngomong jenazahnya pasti ngomong lama betul. Udah nggak tahu dingin apa, puncak lagi ya. Lama betul. Rambut pas mandiin aja nanti. Di awal. Yang ini wudhu kan cuci di ini aja kan? Di awal berarti. Enggak, waktu mandiinnya belum mandi nih. Ini belum mandi. Belum mandi nih. Kita belum niatin. Nah, buka aja. Kalau kepala tuh buka aja sini. Oh. Ini baru ngambil sunnah wudhu kaki Riz. Biasakan yang kanan dulu ya. Walaupun sah kalau mulai dari yang kiri. Tapi memang sunnahnya mulai dari yang kanan. Nah itu kiri Riz. Oh ya betul kanan Riz. Grogi banget deh. Ini masuk YouTube nih Riz. Siapa yang anggota keluarga mungkin udah sakit, udah uzur, boleh praktek tuh. Jadi bisa langsung. Orang yang memandikannya disunahkan untuk wudhu dulu.
kita nanti setelah sunnah mandi. Kalau enggak cukup dengan wudhu, nggak wajib juga. Nah, sudah. Ini kan wudhu, baru kita pakai niat. Nah, wudhu tadi niatnya apa? Pakai bahasa kita aja dah. Sahaja aku mewudhukan fulan bin fulan karena Allah. Nah, gitu aja udah. Nah, jadi bukan kita yang wudhu, dia tuh yang kita wudhukan kan. Maka kita arahkan niatnya ke dia. Nah, memandikan juga sama. Sahaja aku memandikan jenazah fulan bin fulan karena Allah Ta'ala. Begitu sudah niat, langsung mulai. Kita mulai, ini udah mandi nih. Kita ambil sunnahnya, siram ke kanan. Nah, sampai ke bawah. Baru sambung dengan kiri. Tuh, kan kena semua kan? Setengah-setengah badan kan? Udah kena semua. Kalau nggak cukup, boleh disiram ulang. Nah, biar mudah. Nah, pada posisi ini, sekarang kita kerjain. Kita nggak punya daun bidara nih. Kan sunnahnya pakai sidir tuh, daun bidara. Nggak punya, boleh diganti dengan sabun. Nah, sekarang dicampur tuh airnya dengan sabun. Samponya boleh dipakai. Nah, Aris coba buka. Ya, polanya ya, buka sampai leher. Nah, Aris ngerjain sampo. Kasih sampo Bu Aris. Sabun mana air sabun? Oh, udah sama aja. Caranya air sabun ini disiram. Udah disiram. Untuk apa disiram? Kalau nggak cukup pesiramannya, karena kita mau bersih nih, karena nggak ada air tadi daun bidara kan, boleh ditambah di tangan. Lalu kita gosok. Ingat, yang digosok itu paling penting pada badan, itu bagian yang tersembunyi itu, kayak leher, ketiak. Iya, yang paling penting ini selangkangan, karena tadi kita bersihin tuh, masih ada kotoran jangan-jangan di selangkangan tuh. Iya kan? Itu yang paling penting tuh. Caranya bagaimana? Ini katakanlah sudah nih. Samponya. Ingat, ketika disampo, kalau ada rambut yang rontok, jangan dibuang. Simpan, dikumpulin, nanti dimasukkan ke dalam kain kafan. Ya, hati-hati. Bulu apapun, kalau rambut, bulu ketiak, atau bulu apapun di badannya yang jatuh, jangan dibuang. Pokoknya saat memandikan ada anggota tubuh yang buku yang patah, jangan dibuang. Simpan, nanti masukin ke dalam kain kafan. Sudah. Nah, cara memasukkan pakai tangan aja. Kita pakai sarung tangan di leher. Jangan dilihat. Lembut ya, lembut. Nah. Kan kita ada sabun nih di tangan, lembut. Nah, yang paling penting itu selangkangan. Bersihin selangkangan tuh. Karena tadi itu segala macam. Usahakan memasukkan sedikit jari ke bagian dubur kalau laki-laki, kalau perempuan dubur dan kubul. Karena bisa saja tadi nempelkan di bagian keluarnya itu. Kita bersihkan. Sudah. Ini kan sudah dibersihkan. Lalu disiram dengan lagi air sabun lagi. Supaya untuk memudahkan kerja. Kemudian baru kita balik. Cara baliknya, kita kan mau ini belakang. Ya. Katakanlah kita balik ke mana nih? Ke sana, ke arah sana. Kalau nggak balik ke sana, kaki ini diangkat. Kaki kiri. Kaki kanan. Taruh di atas kaki kiri. Nah, ini lebih mudah nih. Baliknya. Tuh. Kalau nggak diangkat, coba nggak diangkat. Nggak dibakar. Tuh. Ya kan? Jadi ini teknik aja. Angkat kaki. Nah, kita balik. Nah, ini kita bisa mudahkan lagi untuk bersihkan tuh belakangnya. Sampai ke bawah. Sudah. Kemudian kita siram. Nah, kita siram dengan air mutlak. Air yang suci, mensucikan, yang nggak ada campuran apapun. Nah, ketika disiram, siram. Ini jangan lupa ya, tutup ya. Siram. Semua air sabun tadi harus habis. Harus bersih. Semua air sabun tadi itu harus, iya ini kan udah dibilas nih. Kalau misalkan harus dibalik badannya, katakanlah balik ke sini. Pindahkan lagi kaki yang ke sini. Nah, ini jangan dibuka ya. Masukkan saja airnya ke belakang. Siram. Siramnya begini. Jangan dilihat ya. Ngintip ya. Jadi tetap haram hukumnya membuka aurat, itu haram hukumnya. Jadi kita kerjanya tanpa membuka aurat. Kalau sudah, katakanlah ini air sabunnya sudah habis. Air terakhir. Air yang ketiga. Yaitu air yang campuran kapur baru. Kapur baru itu ditumbuk. Ambil katakanlah 2 biji atau 3 biji, ditumbuk sampai hancur, lalu dimasukin air, diaduk, siram ke jenazah sampai rata. Selesai dengan air kapur baru, selesai sudah memandikan jenazah.
Sudah paham? Airnya ada di air daun bidara atau air sabun, air mutlak, sama air kapur barus. Sudah selesai. Sekarang posisinya nih sudah bersih nih. Kita mau ngeringin. Gimana caranya? Kita pakai anduk. Mana anduknya? Nah, ini kan juga tidak boleh dibuka auratnya. Sorry. Kain panjang. Nah, itu. Ada Pak Ali pinjam nah. Anduk mana anduk? Tujuan handuk ini untuk kita lap badannya. Supaya coba tutup semuanya. Ini buka dulu sampai leher. Buka sampai leher. Sudah. Aris tahan di sini, di ujung. Ini tahan ujung. Kita tarik dikit-dikit. Tarik dikit-dikit. Tarik dikit-dikit, ambil yang di kain. Ini sudah, masukkan ke bawah. Masukin ke bawah. Tujuannya apa? Biar juga bawahnya kering. Nah, sudah. Kita begini, boleh gini-gini ini. Gini-gini. Tapi yang lembut ya. Tujuannya hanya untuk mengeringkan. Lalu kita buka lagi. Buka. Mana kain terakhir? Kain panjang. Ini kain yang nanti, yang tadi malam kita praktek untuk kain, dibawa ke kain kafan. Ini kan kain yang kering ya. Coba. Sudah. Kita buka lagi. Jangan dilihat. Nah, dikit-dikit tuh. Tarik Mardi. Tarik. Langsung masukin ke bawah. Nah, tujuan bawah tuh kan nggak kelihatan tuh. Nah, masukin. Nah. Kita bawa ke tempat kain kafan yang sudah disiapkan. Sampai di sini selesai sudah. Prosesi. Simpel kan? Nggak lama kan? Urusannya nggak simpel, urusannya nggak lama, nggak usah yang macem-macem, ya kan? Jadi juga kita prosesnya juga nggak lama di kamar mandi. Karena ada juga yang mandiin sampai 1 jam. Nah, kita cukup lah ngambil yang begini saja yang sederhana, nggak perlu lama. Insya Allah yang penting bersih. Sampai di sini ada pertanyaan? Cara terakhir gotong tadi gimana? Nah, yang gotong ini tergantung kan. Nah, kalau bisa yang di sini itu begini megangnya, jangan begini. Entar ketendang apapun, lempar jenazahnya itu. Begini nih. Berdua, bertiga. Nah, berdua, bisa bertiga, bisa berempat, ada 1 orang. Tapi kalau ada orang di depan, jangan dibawa mundur atau mundur yang di sini, tapi bawanya ke sana atau ke sana. Ya, gitu ya. Coba pegang. Pegang Mako. Nah, itu ke sana kita bawa. Mardi harus berdiri di samping. Nah, ke sana tuh. Posisi gini kan? Nah, tuh bawanya ke sana. Nah, la ilallah, bawa lagi. Oke ya, gini, ini sekali aja kita tes ya. Kita tes siapa 4 orang mau maju untuk coba. Untuk bacaan-bacaannya Kalau sunnah, yang sunnah secara khusus tidak ada menurut hadis saya. Tapi kalau mau pakai bacaan apapun dibolehkan. Bismillah, disalawatin ke nabinya, doain orang ini supaya diampuni Allah, sah. Semuanya boleh, doa apa aja boleh. Nah, kalau misalkan di Indonesia memang ada buku khusus yang ditulis itu, yang memang ada bacaan khusus itu yang sudah dimodifikasi itu. Bagus itu. Silakan hafal doanya, boleh praktek. Atau mau pakai yang umum, pakai dalil umum juga nggak apa-apa. Nah, jadi sah-sah saja. Bisa dipahami ya? Cuma nanti ketika masuk kuburan, ketika kita masuk ke liang lahat, itu memang ada dalilnya. Membaca Bismillahi wa ala millati rasulillah. Nah, itu ada dalilnya itu. Nah, yang lain boleh baca apa saja. Nah, ya. Nah, tentu kita waktu sebelum memulai ya kita mulai dengan bismillah. Nah, seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang penting kena kan? Kena kulit kepala itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu kena. Tapi kalau misalkan sudah basah sebagian rambut, kalau nggak bisa dipastikan secara utuh, itu dianggap sudah sah. Cuma kan biasanya kan itu kalau misalkan dimandikan, perempuan itu diurai sini keluar. Nah, diurai itu rambutnya itu. Untuk apa diurai? Supaya kena. Oh, putus Ustaz. Putusnya tinggal disimpan. Nanti dimasukin ke kain kafan. Nah, karena tujuannya memandikan seluruhnya. Karena kalau nggak basah, ada nih anggota tubuh yang nggak kena. Nggak sah memandikannya. Sedangkan hukum mandi ini wajib. Pelaksanaannya fardu kifayah. Itu dia.
Bisa dipahami ya? Oke. Ada lagi? Aman ya? Nanya, kalau misalkan dari kita yakin pas lagi mandiin itu udah bersih dari semua dari kotoran dan lain-lain. Terus pada saat pengen pindah ke Keluar tuh. pas mau ngapani, kita di sini boleh sumpelin ini nggak kapas? Disinilah posisi kita sumpelin nih. Oke. Yang apa dubur, kubul, nah di sini nih kita sumpelin nih. Yang kapas, Itu juga masih di sini. pempes di sana nanti. Nah, yang di sini nih. Tujuannya apa? Yang saya bilangin tadi, kadang-kadang tuh ada kotoran yang mengeras. Kotoran mengeras itu begitu ditekan tuh makin gak keluar dia karena nahan bagian itu. Begitu diangkat, geser, di belakangnya tuh masih ada kotoran cair tuh keluar. Nanti begitu dibawa ke sana, habis tuh. Bayangkan ditaruh di ruang tamu, lalu keluar kotoran dilihat oleh seluruh anggota keluarga. Yang paling bahaya itu kan masyarakat kita tuh nggak bisa nahan ngomong kan. Jangan-jangan banyak dosa nih waktu hidupnya. Tuh, ya kan? Suka banget tuh. Itu kan dosa besar tuh. Orang yang sudah meninggal, mau dia punya salah, punya dosa besar, itu urusan dia sama Allah. Kita sudah boleh diam, sudah nggak boleh ngomong apapun lagi. Ini udah urusan dia dengan Allah. Kita nggak boleh ikut campur lagi dengan dosa ketika dia hidup. Itu urusan dia dengan Allah nanti. Nah, makanya hukum orang memandikan jenazah itu harus sanggup menutup aib. Jangankan ke orang kampung ya, ke anak sama suaminya nggak boleh cerita, haram hukumnya. Hanya dia dan Allah yang tahu. Hanya orang yang tadi di dalam kamar mandi itu, mereka dan Allah yang tahu. Nggak boleh. Ada yang luka, tiba-tiba, oh mak kurapnya dari sini sampai ke sini. Jangan-jangan laknat Allah, nggak boleh itu. Mau ada kurap, mau ada apa segala macam. Kadang-kadang tuh maaf ya, keluar darah. Keluar darah tuh, waktu ditekan itu bukan cuma kotoran. Kalau kotoran itu kuning kan, ini darah keluar. Ada, maaf ya, ada yang keluar darah dari kubul. Bukan dari dubur ya, dari kubul keluar darah. Biasanya apa yang kebayang? Hah? Jangan-jangan nih sebelum meninggal, mungkin melakukan hubungan zina. Haram hukumnya itu. Kita mikir aja haram, apalagi cerita ke orang. Berarti kalau nggak sanggup jaga aib bagaimana? Ustaz, Kalau menghilangkan pikirannya nggak bisa. kalau nggak sanggup jaga aib bagaimana? Haram masuk ke dalam kamar mandi. Termasuk anggota keluarga. Jangankan orang lain, anggota keluarga juga haram masuk. Kalau tidak bisa jaga aib. Makanya biasanya kalau di kampung-kampung itu, biasanya tuh Pak Imam kalau ada orang mandikan jenazah, sebelum mandikan jenazah diomongin, sanggup jaga aib nggak? Amanah nggak dengan ini Allah, dengan kerjaan ini? Sumpah. Iya, ditanyain tuh satu-satu. Termasuk anggota keluarga, ditanyain tuh. Sudah mereka bilang sanggup, baru dibawa masuk. Sampai begitunya itu. Nah, dan di sebagian masyarakat kita sudah kurang kepedulian bab itu. Ada banyak kasusnya orang ngomongin jenazah itu banyak banget tuh kasusnya. Banyak banget kasusnya. Luka di sini, keluar darah. Oh, ngomong macam-macam tuh. Yang paling luar biasa, Pak Arif, tim kita itu yang perempuan, waktu mandikan jenazah pertama, itu jenazahnya kan nggak ada jahitan nih. Ini kebuka nih perutnya nih, karena nggak bisa dijahit. Darahnya keluar. Iya, darahnya keluar. Itu kalau setelah dimandi darahnya masih keluar, kan masih najis tuh darah. Gimana nahan supaya darah, kemudian ada Dr. Latifah tuh kan. Saya bilangin cari cara jangan sampai keluar darah. Tuh ditutup gimana tuh? Ditutup pakai kapas, nggak keluar lagi. Sampai dikafanin, alhamdulillah tuh darahnya nggak muncul di kapas. Oh, di kain kafannya. Alhamdulillah itu. Sehingga nggak ada orang tahu tuh luka tuh. Nggak ada yang tahu. Itu kehebatan. Jadi hal seperti itu harus dijaga betul pada jenazah itu. Nah, harus dijaga betul. Berarti secara hitung-hitungan untuk pemanci baca untuk modern itu akan baiknya ada tim medis ya menjaga. Kalau yang iya, kalau ada kasus extraordinary betul. Yang tidak kita inginkan. Betul. Kalau extraordinary lebih baik memang harus ada satu orang yang ngerti medis. Kita bisa tanya, ini bagaimana nih kita kerjainnya? Bisa perawat, bisa dokter ya. Bisa rawat, bisa dokter. Itu kebuka sampai segini tuh kebukanya. Bekas operasi yang nggak bisa ditutup dari rumah sakit itu. Nggak tahu saya kenapa nggak bisa ditutup, kenapa nggak bisa dijahit, saya nggak ngerti. Pokoknya itu ketika dimandikan masih kebuka. Itu ketika dimandikan biar air nggak masuk ke perut, ditutup itu. Sampai ditutup itu biar nggak masuk ke perut. Itu kasus pertama tim jenazah pemulasaran wanita, Pak Arif. Saya kan deg-degan tuh di luar tuh, ya Allah semoga nih. Karena saat itu kan ada kritikan dari masyarakat, ini belum pengalaman gitu-gitu kan.
Saya deg-degan nih kalau gagal nih usaha kita semua nih. Yang udah 3 bulan kita kerja ngebimbing. Alhamdulillah Allah tahu kita ikhlas kan. Tahu buat pemulasaran jenazah itu untuk umat juga kan. Bikin lancar alhamdulillah. Sampai di bawah kuburan tuh tidak ada darah di kain kafan. Alhamdulillah betul tuh. Jadi itu di sistem kayak orang kecelakaan itu. Betul. Mengerti ya? Betul. Itu harus hati-hati sekali. Nah, kalau yang normal kayak tadi tuh kita nggak beban. Kalau normal tuh asal dapat yang kayak tadi selesai sudah mandikan jenazah itu sudah sah. Oke ya? Ada yang mau coba 1 kali atau kita langsung lompat ke kolam atau kita makan bubur? Bebas. Gimana bebas. mau nyoba? Saya udah nyoba. Mau coba? Mau dimandiin? Ngerti? Atau Habibie mau dimandiin? Ayo tidur lah. Oke ya, cukup ya, cukup. Oke, jadi tadi malam kita sudah ngafani laki-laki, ngafani perempuan. Hari ini yang kita praktekkan ini bisa dipakai untuk laki-laki, bisa juga dipraktekkan untuk perempuan. Jadi kalau misalkan sekarang itu orang kalau mandikan jenazah seringkali ngundang ustadz. Ustadznya itu macet di jalan. Kadang-kadang tuh jenazahnya harus ditunggu 2-3 jam. Nah kalau kita sudah punya kemampuan sendiri memandikan jenazah kayak begini, nggak perlu lagi harus ditunggu. Karena sunnah di dalam memandikan jenazah menyegerakan fardu kifayah. Nah, itu kan sunnah kan? Menyegerakan fardu kifayah. Kalau sudah lama malah justru jadi haram itu. Bisa terjadi pembusukan gitu kan? Jadi haram malah. Nah, makanya sekarang tuh ada pola yang masih diperdebatkan oleh ulama, masalah suntik itu. Suntik jenazah tuh di mumi yang bisa tahan sampai 5 hari itu, diawetkan itu masih ada perdebatan itu. Nah, wallahu alam, apakah boleh atau tidak? Kadang-kadang kan ada tunggu anak pulang dari luar negeri, minta cuti, beli tiket segala macam, 5 hari juga itu pulangnya dari Amerika. Disuntik itu di rumah sakit jenazah itu. Dan itu sudah ada banyak kasusnya di Jakarta. Sudah banyak kasusnya di Jakarta. Nah, padahal sunnah untuk menyegerakan. Nah, kalau kita nggak usah memperdebatkan, biarkanlah para majelis ulama Indonesia aja memperdebatkan masalah itu. Ya, jadi intinya inilah kira-kira cara. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.